Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Ilahi Official. Kisah Rasulullah saat disantet dukun Yahudi perlu dijadikan pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati terhadap kejahatan mengerikan tersebut. Sihir atau santet adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Iblis dan setan banyak memanfaatkan dukun atau tukang sihir guna melancarkan aksinya. Sasaran mereka tidak hanya orang-orang biasa saja, tetapi termasuk orang beriman, bahkan para nabi sekalipun, dengan tujuan agar manusia takut, menderita, sakit, mati, bahkan menyekutukan Allah SWT. Hal ini timbul karena mungkin adanya pihak yang tidak suka, dendam, marah, sehingga perlu melampiaskan balasan. Peristiwa sihir atau santet di Indonesia pun banyak menimpa masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lah kok orang Indonesia, lawang Rasulullah SAW saja yang sebagai nabi juga pernah disantet dukun Yahudi hingga mengalami sakit keras. Dari kisah Rasulullah inilah yang menjadi penyebab turunnya surat Muawwidzatain di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nas dan Al-Falaq. Insya Allah dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW di kisah ini bisa menjadi pelindung kita dari kejahatan sihir dan santet. Nah, lalu seperti apa kisah mengerikan yang menimpa Rasulullah SAW ini? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin ekstra men-syiarkan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Kejahatan santet atau sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu banyak. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad SAW, seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim. Dahulu, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh dukun Yahudi yang bernama Labib al-Asham. Suatu ketika, Nabi Muhammad pernah sakit parah dan membayangkan telah melakukan sesuatu, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Lalu datanglah dua malaikat memberitahu penyebabnya. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan melalui malaikat tersebut. Aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labib bin al-Asham adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labib menyihir dengan menggunakan sisi dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labib ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Darwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Darwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Darwan berwarna merah kecoklatan, seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah SWT telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebarkan keburukan kepada orang banyak. Begitulah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi tukang santet. Meskipun Nabi didalimi, tetapi beliau membalas dengan kasih sayang tanpa dendam. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW meminta agar sumur Darwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, bohol tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas Muawwidzatain kepada Nabi Muhammad SAW. Surat inilah yang digunakan beliau untuk mengatasi kejahatan sihir atau santet dan sebagai benteng perlindungan dari berbagai macam kejahatan setan dan sihir. Lalu setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Subhanallah.
Begitu dahsyatnya manfaat membaca kedua surat itu dalam mengatasi guna-guna atau sihir. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Muawwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luar saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi, beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun kemaksumannya itu tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudharah dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi petunjuk kepada kita untuk mengatasi dan selalu berhati-hati terhadap kejahatan dan tipu daya setan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan setan, iblis, dan orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab dengan selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Jangan lupa follow juga Instagram Muqtadil Anwar ya, supaya bisa menambah erat tali silaturahmi di antara kita semua. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Dan subscribe channel Muqtadil Anwar juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber dan sebagai aksi dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.